Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Sabtu 7 Juni 2025, hari biasa Pekan Paskah ke-7. Agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, semangat Paulus tidak dipatahkan oleh sengsara. Menurut ukuran manusiawi yang diterapkan oleh negara diktator modern, setiap pertahanan manusia dapat dihancurkan dengan siksaan. Martir-martir modern ada yang menyiapkan pernyataan iman dan kesetiaannya kepada Kristus dan gereja sebelum ditangkap dan diadili. Seandainya psikis dihancurkan dengan siksaan, sehingga mengatakan hal-hal yang tidak lagi didukung oleh kesadarannya bebas, pahlawan ini secara tertulis sudah menyatakan bagaimana sikapnya selagi masih sadar berdiri di hadapanmu. Paulus mempunyai keuntungan, ia masih tetap bebas menguasai kesadarannya. Dan Paulus memiliki itu juga karena teguhnya iman dan harapan akan Yesus Kristus, hingga Yesus lebih hidup daripada dirinya sendiri. Kebenaranmu merupakan realita tinggi, lebih memukau daripada kasak-kusuk dunia manusia yang hanya permainan sesaat, cepat lewat saja. Bapa, Injil Yesus menerangi jalan hidup sampai sekarang. Penulis Injil tidak sanggup mencatat perbuatan Yesus satu persatu. Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Tetapi seperti dulu, para rasul memenuhi Yerusalem dengan ajarannya. Demikian sekarang para murid Yesus sendiri harus memenuhi dunia dengan perbuatan-perbuatannya yang mencerminkan Kristus. Injil bukan kitab hukum, melainkan buku hidup di mana Yesus berdiri di tengah dan mengarahkan dunia dan manusia dengan Injilnya. Orang membaca Injil tidak untuk mencari sejarah atau menemukan hukum, tetapi untuk menemukan pribadi yang hidup, yang lewat sabdanya mampu menyentuh hati, dengan rohnya menjiwai, hingga dalam perjumpaan dengan Yesus lewat penegasan doa, orang menemukan arah dalam hidup, jawaban tepat bagi murid yang terlatih mendengarkan. Bapa, Injil dikembangkan dalam ajaran gereja dan para kudusnya. Kata-kata Injil tidak hanya diulang sebagai mantra, tetapi diterima sebagai sumber inspirasi, benih-benih pemikiran baru, tonggak-tonggak yang membatasi dan mengarahkan perjalanan umatmu. Ajaran Injil dicernakan oleh tradisi agama Yahudi, oleh pemikiran para ilmuwan sejak zaman Yahudi, Yunani, diatur oleh hukum di masa Kekaisaran Romawi dan Bizantium, dibudayakan oleh Eropa zaman abad pertengahan, dan terus ditafsirkan baru, diwartakan segar, dihayati oleh orang kudusnya, sampai dibawa ke semua benua, kepada segala bangsa, dan di mana-mana menjadi pembangkit gereja baru dengan kebudayaan yang ditafsirkan baru dalam terang Injil. Injil bukan huruf mati, tetapi dibaca di medan gereja dengan dampingan roh sampai di tempat-tempat sunyi, seperti Filipus mendampingi sida-sida Ethiopia, dan kemudian murid mendapatkan penerangan budi dan meneruskan perjalanan. Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah Kau perkenankan merayakan kebangkitan putramu selama masa Paskah yang besok akan memuncak
dan berakhir pada hari raya Pentakosta kedatangan Roh Kudus. Semoga berkat bantuan-Mu, kami dapat mewujudkan rahmat Paskah dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.